Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, perintah ibadah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya bukan hanya sekedar sebuah perintah. Jadi gak hanya perintah saja, melainkan juga di sisi lain dari itu juga kewajiban kita untuk mempelajari tentang ibadah tersebut. Jadi belajar tentang ibadah tersebut. Jadi yang wajib itu bukan hanya ibadahnya saja. Iya, ibadahnya Allah memerintahkan sama sholat. Sholat wajib. Nah, terlepas dari situ, belajar ilmu tentang sholat juga wajib bagi kita. Makanya itu yang dikenal dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Itu juga wajib. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan ibadahnya saja, tapi juga kewajiban untuk mempelajari tentang ibadah tersebut. Karena bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah karena memang tidak sesuai dengan tata caranya, aturannya, syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Sholat harusnya punya wudhu, kok langsung sholat, kan tidak sesuai dengan ketentuannya. Subuh mungkin ngantuk. Subuh itu berapa rakaat? 2 kan? Mungkin gara-gara ngantuk udah dikosor jadi 1, udah bisa. Ya 2 ya tetap 2. Apalagi setengah, enggak bisa tambahan. Sholat kok setengah-setengah. Maghrib berapa? 3 rakaat. Mungkin saking semangatnya sampai jadi 10, enggak bisa. Itu sudah ketentuan, sudah syariat. Subuh ya 2, zuhur 2, asar ya 2, maghrib 3, isya 4. Ya Pak? Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, subuh 2, isya 4, astagfirullah, isya 4. Nah, karena kalau kita tidak melakukan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bagaimana nanti ibadah itu akan diterima oleh Allah? Wah, yang diharapkan itu begini, dan begini. Tapi kita tidak sesuai dengan harapan itu. Maka ya kita pikirlah, apa nanti yang kita kerjakan itu bisa diterima? Oh, tidak sesuai. Maka dari itulah kita tidak akan bisa mengetahui tentang hal tersebut. Ibadah itu begini dan begitu tanpa kita itu mempelajarinya. Tidak akan bisa. Tidak pernah belajar, mana mungkin bisa gitu loh. Semuanya itu butuh yang namanya belajar. Bahkan dalam urusan ibadah pun harus belajar. Makanya kembali dari awal tadi, perintah sholat, perintah puasa, perintah ibadah wajib. Di sisi lain, belajarnya pun juga wajib. Itu loh yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Karena itu
pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu perintah ibadah yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui kanjeng Nabi, yakni ibadah puasa. Karena pada bulan ini bertepatan dengan bulan puasa juga, bulan yang mubarak, bulan yang penuh kemuliaan. Kita akan membahas tentang bagaimana puasa itu nanti bisa dikatakan sah dan apa saja yang boleh ataupun juga tidak boleh dilakukan bagi orang yang berpuasa, sehingga puasa kita itu bisa dinilai sah dan juga mendapatkan pahala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada pembahasan Faslun fi subuti Ramadan. Pasal yang membahaskan tentang ditetapkannya bulan Ramadan. Sebelum kita membahas tentang ketetapan bulan Ramadan, perlu kita ketahui tentang pengertian puasa. Nah, sebelum kita masuk bab, kita pelajari dulu apa sih itu puasa. Puasa itu apa? Puasa itu bahasa Arabnya saum ataupun siam. Di fi'il madhi soma ya sumu, soman ataupun siaman sama. Saum sama siam itu dua lafadz yang sama, beda lafadznya aja. Puasa secara istilah, puasa secara bahasa itu adalah kodifatul ghalib itu al-imsak, menahan, mencegah ya, pokoknya namanya mencegah itu namanya puasa. Itu secara bahasa. Makanya pada hakikatnya puasa itu adalah menahan semuanya. Ya udah, semuanya ditahan. Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, menahan tangannya dari maksiat, menahan telinganya dari maksiat, menahan mulutnya dari maksiat, menahan kakinya dari maksiat, semuanya ditahan. Itulah hakikatnya orang berpuasa. Makanya banyak dari orang yang berpuasa itu dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya tidak ada, karena puasa sambil maksiat, puasa ngomongin orang, puasa malah ya intinya selama di pagi harinya dia melakukan suatu kemaksiatan yang mana itu dapat menyebabkan gugurnya pahala puasa. Nah itu loh, makanya saya katakan tadi, banyak orang yang berpuasa itu dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya hilang. Siapa yang menghilangkan? Ya dirinya sendiri. Loh kok bisa? Iya, dia menghilangkan dengan melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan, melakukan keburukan. Maka sebaiknya kita agar pahala puasa tetap kita dapatkan, hindari dari segala sesuatu yang berbau ataupun menarik kita kepada kemaksiatan. Nah itu puasa secara bahasa, ini menahan. Yang kedua yakni mencegah. Puasa? Yang kedua, puasa secara istilah ataupun syar'an. Dalam bab diterangkan secara istilah imsakun an muftirin, mencegah, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang tertentu, jami'an harin, di seluruh siang hari, maksudnya dari awal terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Qabilun lisaumi, mana itu bisa dilakukan untuk berpuasa, karena nanti ada hari yang mana itu
dilarang, haram. Jadi yang awalnya wajib bisa jadi haram. Makanya ini loh pentingnya belajar. Karena tidak semua hari itu bisa kita puasa. Bukan malah mentang-mentang puasa itu kan bagus, ibadah. Semua hari dibuat ibadah, puasa. Karena nanti ada hari-hari yang mana itu kita haram, dilarang untuk berpuasa. Haram udah bukan wajib, haram. Ya, jadi saya ulang lagi, puasa itu secara bahasa menahan, dan secara syara adalah mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan bisa di waktu yang bisa untuk melakukan puasa. Ya, kita masuk pada puasa. Ini yajibu shaumu ramadhana bi hadimul khamsah. Jadi bulan Ramadan itu hukumnya wajib ketika nanti salah satu dari perkara 5 ini terpenuhi. Artinya ada satu sudah, maka wajib sudah harus 5 karena bukan syarat. Salah satu syarat itu satu. Ketika nanti ada salah satu dari perkara ini telah ada dengan perkara salah satunya udah ada, maka wajib udah Ramadan, wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah sempurnanya tanggal 30 Sya'ban. Jadi seumpama hari ini tanggal 30 Sya'ban kok hilal masih belum terlihat, maka nanti malam sudah masuk tanggal bulan 1 Ramadan, sudah masuk puasa, sudah wajib puasa. Karena tidak ada tanggal 31 dalam kalender Hijriah. Dalam kalender Hijriah itu maksimal 30. Kalau tidak ada 9 ya 30, tidak ada 31. Sehingga ketika sudah tanggal 30 Sya'ban ya udah, maka masuk bulan Ramadan maksudnya. Umpama tanggal 29 biasanya itu dilakukan 2 kali. Tanggal 29 sama 30. Tanggal 29 Sya'ban melihat hilal. Ternyata terlihat. Kayak udah besok puasa, nanti malam masuk bulan tanggal 1 Ramadan. Tanggal 29 melihat hilal, belum terlihat masnya, atau mungkin mendung sehingga tidak tampak, ya udah pokoknya tidak terlihat berarti ya besok gitu aja, nggak usah maksa-maksain, nggak bagus. Tidak nampak tanggal 29 melihat hilal, 29 Sya'ban melihat hilal tidak nampak, ya udah besok tidak lihat lagi, mungkin mendung gitu, ya udah. Kalau sudah tanggal 30 ya udah besok berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Dah, yang pertama. Yang kedua yakni wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu ba'da nafas. Yakni hilal terlihatnya hilal fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya. Jadi bagi orang yang melihat hilal, baginya wajib untuk puasa. Baginya, bukan bagi orang lain. Bagi orang yang melihat hilal, baginya wajib untuk berpuasa. Mama saya melihat hilal, maka saya yang wajib, bukan yang lainnya. Saya wajib berpuasa. Wa in kana fasikon, walaupun mungkin yang melihat ini orang yang fasik. Mama saya melihat hilal, maka kan saya wajib puasa. Walaupun saya ini orang fasik. Fasik itu kalau dalam bahasa kita itu nakal
Nah, kalau dalam bahasa kitab itu sering berbuat dosa kecil, itu namanya fasik. Nah, saya melihat hilal maka saya wajib untuk berpuasa. Pokoknya tidak gila aja gitu. Karena kalau sudah gila tidak wajib lah, orang gila kok. Ya. Jadi maksudnya itu setiap orang yang melihat hilal maka baginya dia wajib untuk puasa. Tapi yang perlu diketahui, melihat hilal itu tidak semudah yang kalian bayangkan ya. Ada alatnya, nggak bisa kita lihat hilal dengan mata telanjang langsung lihat hilal naik ke puncak gunung Semeru lihat, nggak bisa pakai mata telanjang, ada alatnya dan juga ada ilmunya, berapa derajat gitu baru bisa dikatakan sudah masuk suatu Ramadan. Dulu saya sempat belajar seperti itu tapi cuma sebentar, karena memang cuma cuma waktu itu aja ketika di Stik belajar tentang namanya ilmu falak. Ilmu falak itu yang mempelajari tentang penentuan bulan, ilmu tentang bagaimana membuat kalender hijriah. Hijriah itu ya dari ilmu falak itu, bagaimana menentukan awal bulan, akhir bulan, itu namanya ilmu falak. Saya itu belajar ilmu falak itu kan ada hitung-hitungannya. Itu hitungannya lebih parah, lebih sulit daripada matematika. Karena mungkin ya kalkulatornya itu khusus ada sendiri. Saya aja tidak paham, sulit lah belajar itu. Tapi ini yang perlu kalian ketahui, sesulit apapun ilmu yang kalian pelajari, sulit sekali, itu akan terasa mudah ketika kalian terus untuk belajar. Saya bilang sulit ini karena saya belajarnya cuma 1 kali. Umpama saya terus belajar, tiap hari belajar itu mungkin akan paham, insya Allah. Sama seperti kalian belajar tidak bisa karena memang masih awal. Tapi coba terus belajar, maka kalian akan bisa. Dan begitulah orang belajar. Perlu yang namanya istiqomah istilahnya itu, biar bisa gitu. Kalau cuma 1 kali ya itu akibatnya sulit. Dah, kembali lagi ya nomor 3 tadi, nomor 2, hilal terlihat bagi orang puasa Ramadan hukumnya wajib ketika hilal itu telah dilihat bagi orang yang melihatnya. Maka orang yang melihat hilal itu hukumnya wajib berpuasa, kurang seperti orang fasik. Nah, nomor 3 yakni ditetapkannya bulan Ramadan sebab puasa Ramadan itu hukumnya wajib disebabkan telah ditetapkannya penglihatan hilal bagi orang yang tidak melihatnya, yang mana itu ditetapkan oleh orang yang adil dalam persaksiannya. Jadi yang melihat hilal kalau sekarang ini adalah orang yang adil. Maksudnya itu ya tidak fasik kayak tadi. Kalau tadi kan fasik. Makanya yang diwajibkan nomor 2 tadi kan bagi dirinya sendiri, tidak bagi orang lain. Kalau nomor 3 ini bisa jadi pacuan, bisa jadi dasar. Bila yang melihat itu orang yang adil. Orang yang adil melihat, kemudian disampaikan kepada hakim, kalau di sini
dilaporkan kepada Menteri Agama, kemudian ditetapkan, maka sudah orang yang tidak melihat hilal tidak perlu repot-repot untuk melihat hilal ataupun mencari hilal. Dan ketika ketetapan tersebut sudah diputuskan, kemudian disampaikan bahwasanya Ramadan umpama jatuh tanggal 24 April 2020, maka ketika hakim sudah mengatakan seperti itu, ataupun bahasa di kita ini Menteri Agama, maka orang yang tidak melihat hilal pun tetap sudah terkena kewajiban berpuasa gitu. Jadi tidak usah susah-susah melihat hilal sampai naik ke atas menara ke atas gunung. Enggak, kita tunggu aja ketetapan ataupun keputusan dari Menteri Agama kapan puasa dimulai, udah gitu kan enak, nggak usah susah-susah. Jadi nomor 3 itu sebenarnya telah ditetapkannya hilal gitu aja. Hilal telah ditetapkan ataupun hilal sudah terlihat gitu aja. Hilal itu kan dilihatnya ketika mau terbenam matahari, itu baru bisa dilihat. Maksudnya biasanya dilihatnya jam segitu gitu. Kalau saya yang pernah ikut itu, ketika mau maghrib, nah itu sudah siap-siap itu. Tanggal 30 Syakban kok belum terlihat, umpama 29 kok belum terlihat, udah besok 30 Syakban belum terlihat, ya udah otomatis berarti udah habis maghrib itu sudah masuk Ramadan, seperti tadi nomor 1. Nomor 2, melihat hilal bagi yang melihatnya. Yang ketiga, ditetapkannya hilal sudah terlihat, itu aja. Dan nomor 4, puasa Ramadan itu hukumnya wajib sebab kabar yang telah diterima dari orang yang adil yang dapat dipercaya kepada kita. Umpama ada saya ini orangnya adil, dapat dipercaya, kemudian saya sampaikan ke teman saya bahwasanya saya telah melihat hilal, maka teman saya itu wajib untuk berpuasa. Baik nanti dia itu berpuasa ataupun tidak, yang penting dia sudah terkena kewajiban. Kenapa? Karena saya sudah menyampaikan kepadanya. Dan juga status saya ini kan sebagai orang yang adil dan dapat dipercaya, maka sawaun waqa'a fi qalbi sidquhu amla, baik nanti dia itu percaya apa enggak sama saya, ya terserah, urusannya dia. Yang penting saya sudah menyampaikan, dia mengerjakan apa enggak, itu urusan dia. Kalau tidak dikerjakan, maka dia harus mengkodok nanti di lain waktu, karena saya sudah punya status dapat dipercaya. Awali mausukin, akan tapi ketika nanti saya ini statusnya tidak dipercaya, mungkin banyak bohongnya, ya adalah jujurnya tapi banyak bohong. Kemudian saya menyampaikan sama teman saya telah melihat hilal gitu. Maka ketika keadaannya seperti ini, saya statusnya tidak dipercaya, maka bagi teman saya itu tergantung pada teman saya. Ketika dia percaya sama omongan saya, maka dia wajib. Maka saya sampaikan sudah melihat hilal, kemudian teman saya percaya, maka dia wajib untuk puasa. Ketika dia tidak percaya, maka dia tidak wajib. Ya, ini membedakan tentang status yang dimiliki oleh saya. Kalau saya ini dapat dipercaya, maka baik dia itu percaya ataupun tidak, maka tetap dia mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Tapi kalau saya statusnya ini tidak dapat dipercaya, maka
tergantung dia. Kalau dia percaya maka wajib, kalau enggak ya enggak, gitu aja. Nah, ini nomor 4. Nomor 5, yakni bidani dukhuli wa khamis wa bidani dukhuli Ramadan bil istihad fi man istabaha alaihi dzalika. Yang nomor 5 itu adalah puasa Ramadan wajib disebabkan prasangka telah masuk bulan Ramadan dengan istihad. Ini kalau di kitab itu syarahnya seperti biangkana, apa itu tadi, biangkana asiron ataupun mahbusan, seperti orang yang ditawan, yakni penjara lah istilahnya dalam bahasa kita itu. Nah itu umpama ditaruh di sebuah penjara, ruangan tertutup, dia sama sekali sudah gelap, tidak ada sinar. Kebetulan yang di penjara ini adalah orang muslim. Dan dia tahu bahwasanya dia di penjara itu bertepatan akhir bulan Sya'ban, maksudnya udah mendekati bulan Ramadan. Sehingga ketika itu dia kan tidak bisa melihat hilal, tidak bisa mendengar kabar pun tidak bisa. Nah, maka dia boleh untuk beristihad untuk dirinya sendiri. Nah, beristihad untuk dirinya sendiri untuk menentukan awal puasa. Jadi boleh, tapi ini jarang digunakan pada zaman sekarang, karena ya jarang sekali gitu. Apalagi walaupun sekarang orang di istilahnya di penjara itu masih dapat terima kabar apa yang ada di luar biasanya. Kalau zaman dulu kan sudah ketutup udah tidak nampak sekali yang di luar, gelap sendirian, sehingga ini bisa jadi dibuat untuk istihad agar dia bisa menentukan awal puasa. Yang perlu diketahui lagi, untuk dirinya sendiri, istihad untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi dapat disimpulkan dari 5 perkara di atas, kalau di kitabnya itu dibagi 2. Ada yang untuk khusus ataupun pribadi, ada yang untuk umum. Kalau yang nomor 1 sama yang nomor 2, nomor 3 itu untuk umum, maksudnya untuk pihak banyak, orang banyak. Apa bisa? Iya, nomor 1 menyempurnakan bulan Sya'ban itu bisa, semuanya orang bisa. Pokok selesai tanggal 30, besoknya sudah Ramadan, semuanya bisa. Nomor 3, telah ditetapkannya oleh Pak Menteri Agama, kan sudah semuanya, walaupun mereka tidak melihat hilal, karena sudah ditentukan ya udah, berarti semuanya wajib puasa. Tapi kalau nomor 2, nomor 4, nomor 5 itu untuk pribadi ataupun dibebankan untuk dirinya sendiri. Nomor 2, melihat hilal bagi orang yang melihatnya, kan? Bagi orang yang hanya orang yang melihat yang diwajibkan puasa. Ketika orang itu fasik. Nomor 4, menerima kabar dari orang yang adil yang dapat dipercaya. Menerima kabar dari orang yang adil yang dapat dipercaya. Maka orang yang menerima kabar dari orang tersebut maka wajib puasa. Kan orang
cuma orang satu. Yang nomor 5 juga sama, ijtihad untuk dirinya sendiri. Maka yang wajib ya dianya sendiri gitu, bukan untuk yang lain. Jadi kan intinya kan dibagi dua, ada yang untuk dibebankan untuk umum, ada yang dibebankan untuk yang pribadi gitu. Yang pertama sama yang nomor 3 untuk orang banyak, yang nomor 2, nomor 4, nomor 5 untuk diri sendiri gitu. Jadi mungkin itu pelajaran pertama yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah, terutama dalam menjalankan ibadah puasa ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum binasihillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.